Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lokakarya tugas 2 menyusun pengembangan materi LKPD dan menyusun media digital video sumber belajar oleh Anwar Mahrub Siregar, mahasiswa PPG gelombang 2 tahun 2024 LPTK UIN Sumatera Utara. Hindari gibah, lakukan tabayun. Kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran. 1. Melalui pembelajaran inquiry, kalian dapat mendeskripsikan pesan Islam untuk harmonisasi sosial dengan menghindari gibah dan menumbuhkan sikap tabayun dengan benar. 2. Melalui pembelajaran discovery, kalian dapat menelaah perbedaan antara konten gibah dengan kritik dan review produk di media sosial dengan benar. 3. Melalui pembelajaran berbasis produk, kalian dapat menyusun review konten di beberapa platform media sosial dengan benar. Hindari gibah. Jangan mengungkit aib orang lain. Pengertian gibah. Gibah sama dengan gunjing. Gibah menurut istilah menggunjing atau membicarakan kejelekan dan kekurangan, aib orang lain, atau menyebutkan keburukan orang lain di saat orang tersebut tidak di sekitar. Gibah adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Hukumnya haram, termasuk perbuatan keji, termasuk dosa besar. Orang yang beriman didorong untuk menjauhi prasangka buruk dan membicarakan aib orang lain, apalagi tidak disertai bukti. Sebagian prasangka yang tidak disertai bukti adalah perbuatan fitnah dan dosa. Umat Islam jangan pula mencari-cari kesalahan untuk mencemoohnya. Dalil larangan gibah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz zanni inna ba'dha zanni ismun wa la tajassasu wa la ya'tab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi maha penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Bahaya gibah. Rasulullah bersabda, tahukah kalian apa itu gibah? Para sahabat menjawab, Rasulullah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah berkata, engkau membicarakan tentang diri saudaramu yang tidak suka apabila dia mendengarnya. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana menurut Anda apabila yang aku bicarakan tersebut memang benar ada pada dirinya? Rasulullah bersabda, apabila yang aku bicarakan memang benar, maka engkau telah berbuat gibah. Dan apabila tidak benar, berarti engkau telah dusta. Gibah. Tatkala orang yang diumpat tidak mampu membela dirinya, karena dia tidak di hadapannya untuk membalas celaannya.
Dia pun bagai mayat yang dipotong-potong dagingnya dan tidak mampu membela dirinya. Lidah tak bertulang. Hati-hati. Lidah yang lunak ternyata dapat menyakiti hati. Bahkan ia akan memberi bekas yang mendalam. Lidah dapat menyebabkan orang masuk surga ataupun neraka. Karena setiap kata apa yang diucapkan akan dicatat oleh malaikat. Efek gibah. 1. Terputusnya ukhuwah persaudaraan. 2. Rusaknya kasih sayang. 3. Timbulnya permusuhan. 4. Tersebarnya aib sehingga merusak tatanan sosial yang ada. 5. Timbulnya dendam dari orang yang digibahi. Penyebab gibah: membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat dirinya sendiri. 2. Sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. 3. Sikap egois dan membanggakan diri, ujub yang cenderung merendahkan orang lain. 4. Balas dendam terhadap orang lain atas perilaku terhadap dirinya. 5. Pelampiasan amarah yang tidak terkendali. 6. Bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Dampak negatif gibah. 1. Merusak nama baik diri sendiri dan orang lain. 2. Menimbulkan keresahan dan permusuhan. 3. Menjadikan hati tertutup dan sulit menerima kebaikan. 4. Memicu perselisihan dan pertikaian antara sesama. 5. Menimbulkan prasangka buruk dan berpikir negatif. 6. Memutus tali silaturahim atau persaudaraan antar sesama. 7. Merusak tatanan masyarakat. Agar terhindar dari gibah. 1. Berkumpul dengan orang-orang saleh. 2. Menyadari diri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci seseorang yang menggunjing saudaranya. 3. Berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya. 4. Menjaga lisan dengan membiasakan berkata baik dan tidak membicarakan aib orang lain. 5. Selalu berpikir positif terhadap orang lain. 6. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa. 7. Memanfaatkan waktu dengan kegiatan positif daripada nongkrong yang tidak bermanfaat. Bersikap mawas diri dan saling menasihati kepada sesama. Perbedaan antara gibah, kritik, review produk. Gibah dilarang Islam, dosa besar, haram. Gibah berusaha mencari dan menyebarkan aib orang lain langsung maupun di sosial media. Kritik membicarakan kekurangan terhadap sesuatu dengan maksud agar menjadi lebih baik. Kritik bertujuan untuk membangun agar orang yang dikritik menjadi lebih baik. Pada umumnya disampaikan langsung ke objeknya, hukumnya mubah atau boleh. Review produk menjelaskan tentang kualitas sesuatu produk berdasarkan pengalaman penggunanya. Membahas kelebihan dan kekurangan produk sesuai fakta yang dialami, apa adanya. Bertujuan untuk membantu orang lain dalam memperoleh informasi yang benar sebelum membelinya, hukumnya mubah. Gibah yang diperbolehkan. Gibah yang diperbolehkan. 1. Dalam rangka mengadukan tindakan zalim, ketidakadilan yang dilakukan seseorang kepada pihak yang berwenang seperti hakim atau polisi. 2. Dalam rangka meminta fatwa kepada seorang alim atau mufti tentang keadaan seseorang. 3. Dalam rangka meminta tolong kepada orang lain untuk merubah kemungkaran atau menasihati
orang yang bermaksiat agar sadar dari kemaksiatannya. 4. Dalam rangka mengingatkan kaum muslimin dari kesesatan atau penyimpangan suatu paham. 5. Menceritakan keadaan seseorang yang terang-terangan bermaksiat agar orang-orang berhati-hati terhadapnya. 6. Menyebut gelar seseorang yang telah ridho terhadap gelar tersebut, misalkan si kumis, si gendut, dan lain-lain. Lakukan tabayun kritis untuk cross-check kebenaran. Pengertian tabayun menurut bahasa mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Menurut istilah, proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita atau informasi kejadian yang ada. Cek, recheck, dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sehingga permasalahan menjadi jelas dan benar. Agama memberikan perintah agar manusia dapat meneliti berita yang dibawa oleh orang-orang fasik dengan cara tabayun. Hal ini dilakukan dalam rangka mewaspadai ketelitian ini untuk mendorong agar tidak ada seorang pun membenarkan dan memberi keputusan yang didasarkan pada informasi orang fasik tersebut. Dalil perintah tabayun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa sesuatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Hoak. Informasi yang dibawa oleh orang fasik jangan langsung diterima, akan tetapi harus diteliti terlebih dahulu. Penelitian terhadap informasi tersebut meliputi kualitas, pembawa, dan kepentingan berita. Keputusan terhadap berita tersebut jangan langsung diambil sebelum berita itu jelas kebenarannya. Berita yang tidak benar dengan tanpa dicari kejelasannya dapat merusak diri dan masyarakat sekitar. Berita hoaks. Cara tabayun. 1. Sumber informasi dipastikan dengan benar. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat kompetensi sumber yang dirujuk. 2. Pastikan isi informasi berisi kebenaran. 3. Pastikan tempat dan waktu informasi yang diperoleh adalah benar. Dampak negatif sosmed. 1. Kebebasan informasi. 2. Sikap sosial yang melemah. 3. Kelalaian dalam kewajiban agama. Agar terhindar berita hoaks. 1. Hati-hati dengan judul provokatif. 2. Cermati alamat situs. 3. Periksa fakta. 4. Cek keaslian foto. 5. Ikut serta grup diskusi anti hoaks. 6. Tidak langsung share ketika dapat informasi. Manfaat tabayun. 1. Berhati-hati dalam menerima berita. 3. Berhati-hati dalam menerima berita. 2. Menghargai orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. 3. Berbaik sangka terhadap sesama sehingga dapat menimbulkan kerukunan dan kedamaian. 4. Persatuan dan kesatuan dapat terjaga baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitarnya. 5. Menciptakan kerukunan dan kedamaian di masyarakat. Kita akhiri tugas lokakarya hari ini dengan membaca Alhamdulillah.